Bab 4. Diajak menikah. Jarum jam sudah menunjuk pada angka 9 malam. Namun Revalina enggan untuk terpejam. Miring kanan, miring kiri, bahkan tengkurap sudah ia lakukan. Entah mengapa rasa gelisah kian menggerogoti hati tatkala dirinya mengingat Aldevaro. Ya Tuhan, kenapa wajah polos bayi itu selalu terngiang di otakku? Gumam Revalina. Suara ponsel mengalihkan perhatiannya. Ia beranjak dan mengambil benda pipih itu di atas nakas. Siapa ini? Ucapnya ketika melihat nomor yang tidak ia kenal di layar ponsel. Revalina menolak panggilan. Ia meletakkan kembali ponselnya. Namun, lagi-lagi ponsel itu berdering. Astaga, siapa sih? Kesalnya sambil meraih ponsel. Revalina mendengkus sebal karena saat ia akan menerima, panggilan itu terputus. Ting! Panggilan masuk berubah menjadi pesan singkat. Tolong angkat teleponnya. Ini aku, Rafael. Isi pesannya. Revalina membulatkan matanya saat membaca pesan. Semula tubuhnya yang telentang kini berubah menjadi duduk dan bersandar pada ranjang. Ponsel gadis itu berdering kembali. Bukan panggilan suara lagi tetapi video. Astaga, mau apa dia melakukan panggilan video? Revalina merapikan baju tidurnya kemudian menerima panggilan. Hai, ada apa? Tanya Revalina sambil melambaikan tangan saat wajah Rafael muncul. Dosen tampan itu tidak menjawab. Ia mengalihkan kepada Aldevaro yang ada dalam pangkuannya. Hai sayang, sapa Revalina antusias. Embul lagi apa nak? Kenapa belum bobok sayang? Revalina terus saja mengoceh walau sang bayi hanya merespon dengan senyum dan tawa. Dia menangis terus dan anakku diam saat aku sebut nama Tate Siantik, timpal Rafael. Revalina bersorak senang. Bagaimana tidak? Gadis penyayang anak-anak itu merasa paling istimewa setiap kali ada anak kecil yang senang di dekatnya. Dan yang paling istimewa adalah kepada bayi yang baru saja ia temui, Aldevaro. Gadis itu memiliki ide agar bayi dosennya segera tertidur. Ia meletakkan ponselnya pada tripod di atas nakas dan mengambil 2 buah boneka. Ia bercerita tentang seekor anjing dan monyet. Dengan luwesnya Revalina memainkan boneka layaknya seorang dalang. Suara yang dibuatnya seperti anak kecil membuat Rafael sedikit melengkungkan senyum. Akhirnya kau tidur juga embul, ucap Revalina saat melihat Aldevaro terpejam. Salam pamit dan ucapan terima kasih terlontar dari mulut Rafael. Panggilan video pun berakhir. Revalina membuang napasnya kasar. Ya ampun, ada-ada aja sih. Tapi, kenapa aku merasa tenang saat melihat Aldevaro? Tuturnya sambil melihat layar ponsel yang sudah menghitam. Tunggu, Pak dosen tahu dari siapa nomor ponselku? Gumamnya saat merebahkan diri di kasur. Tak mau ambil pusing, Revalina mencari posisi tidur yang menurutnya nyaman dan akhirnya gadis itu terpejam. Di kediaman keluarga Shi, suara tangis bayi sudah menjadi alarm manual menjelang pagi. Ya, Aldevaro selalu terbangun setiap pukul 4 pagi. Dengan lihai, duda tampan itu mengganti popok dan membuatkan 1 botol susu. Dari kamar, ia akan beralih ke ruang keluarga hanya sekadar untuk menenangkan putra tercintanya. Bahkan tak jarang, lelaki itu akan tertidur kembali, dan sudah pasti Hana yang mengambil alih Aldevaro. Pagi, cucu nenek, sapa Hana dengan suara pelan. El, lanjut Hana sambil menepuk pundak putranya pelan. Mama, sahut Rafael dengan mata sedikit terbuka. Sana pindah ke kamar, Al biar mama yang pegang. Hana mengambil Aldevaro dari pangkuan Rafael, dan tentu saja Rafael kembali ke kamar untuk melanjutkan tidurnya, walau 1 jam kemudian ia akan terbangun lagi untuk melaksanakan segudang aktivitas. Tepat pukul 7 pagi, semua menu sarapan sudah terhidang di meja makan milik keluarga Carlos. Sudah menjadi tradisi jika menu yang dibuat adalah menu favorit keluarga. Jangan tanya siapa juru masak di sana. Sudah tentu tangan Cindy langsung yang meracik semua masakan. Soal makanan, wanita paruh baya itu tidak melibatkan asisten rumah tangganya. Revalina tengah bersiap. Ia mematut di depan cermin sembari memoles bibirnya dengan perona bibir warna kesukaannya. Pagi, Pak, Ma, sapa Revalina saat tiba di ruang makan.
Pagi sayang, sahut Cindy dan Carlos bersamaan. Ada kelas pagi? Tanya Carlos. Revalina mengangguk lalu mendudukkan bokongnya di kursi. Mau sama apa? Tanya Cindy saat mengambilkan nasi untuk putri semata wayangnya. Noma, Rere mau makan sandwich aja. Suka ngantuk kalau perut kenyang terus belajar, ujar Revalina. Ingat, besok kosongkan jadwalmu, ya? Ucap Cindy. Iya, Mama tenang aja. Apa sih yang enggak buat Mama? Sahut Revalina yang ditanggapi senyuman oleh orang tuanya. Kemana-mana itu pakai mobil, jangan motor. Papa takut kamu kenapa-napa. Timpal Carlos di tengah suapannya. Revalina menghela napas dan menjawab, enggak pa. Rere lebih nyaman pakai motor. Kalau pakai mobil sendiri atau diantar, nanti orang-orang pada tahu kalau aku ini siapa. Loh, memangnya kenapa? Tanya Cindy. Ih, Mama. Rere mau cari teman yang menerima Rere apa adanya, bukan ada apanya, males. Cindy dan Carlos saling menatap kemudian tersenyum. Mereka bangga kepada Revalina. Sedari kecil, memang ia dididik seperti itu. Walau manja dan cengeng mereka sangat memaklumi karena Revalina seorang perempuan dan putri satu-satunya. Revalina akhirnya berangkat kuliah. Seperti biasa, Revalina akan memerintahkan pengawalnya agar tidak mengikuti. Bukan pengawal cerdas namanya jika mereka menuruti perintah Revalina dan melanggar perintah Carlos. Walaupun tidak mengikuti, tetapi mereka terbagi menjadi beberapa titik sepanjang jalan menuju kampus untuk mengawasi keselamatan nona muda mereka. Hai Re, sapa Cecilia saat mereka bertemu di parkiran kampus. Hai. Tumben on time? Iya, gimana kemarin jalan sama dosen ganteng? Revalina mengerutkan keningnya. Mana ada jalan sama si dosen galak. Hilih, kemarin aku lihat motormu masih ada di parkiran. Kata Pak Handoko kamu ikut Pak Rafael. Revalina pun menceritakan apa yang terjadi kemarin, kecuali tentang status sang dosen dan mengenai Aldevaro. Mereka berjalan berdampingan menuju kelas. Sesampainya di kelas, Revalina disuguhkan satu tangkai bunga mawar serta sepucuk surat di atas mejanya. Untuk Revalina, dari pengagum rahasiamu, love you, isi suratnya. Acie, pengagum rahasia, tuh. Ledek Cecilia. Revalina mengedarkan pandangannya menyusur sudut kelas. Namun, tidak ada seorang pun pria di sana. Sampai akhirnya jam kuliah dimulai. Pagi, sapa Rafael saat memasuki kelas. Pagi, Pak, sahut semua mahasiswa. Rafael mulai menerangkan materi. Semua mata tertuju kepadanya, tak terkecuali Revalina. Jangan lupa nilaiku harus bagus, ucap Revalina dengan suara pelan. Rafael mengernyit dan menatap Revalina. Matanya memicing mencoba mencerna apa yang Revalina lafalkan. Tak mau ambil pusing, Rafael mengiyakan ucapan Revalina dengan sedikit mengangguk. Walau sebenarnya ia tidak mengerti. Waktu terus berputar hingga tak terasa kelas pun usai. Semua mahasiswa keluar dan tinggallah Revalina yang sengaja menunggu Rafael. Tuan, bagaimana Mbul? Tanya Revalina. Mbul? Rafael balik bertanya. Ish, itu loh, bayimu, jawab Revalina. Baik. Oh, ya, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Apa itu? Tidak ada jawaban dari Rafael. Pria itu melangkah pergi meninggalkan kelas menyisakan Revalina yang berdecak kesal. Rafael menoleh ke belakang kemudian melambaikan tangan agar Revalina mengikutinya. Tiba di parkiran, Rafael mengatakan jika Revalina harus ikut dengannya ke satu tempat. Tanpa ragu, Revalina menyanggupi dan akan mengikuti mobil Rafael dari belakang. Revalina memarkirkan motornya di sebuah restoran tepat di samping mobil Rafael. Kaki jenjangnya mengikuti kemana sang dosen melangkah. Rupanya Rafael memilih ruangan VIP yang ada di sana dan memang sudah ia booking sedari awal. Mau makan apa? Tanya Rafael. Apa saja? Aku tidak pemilih. Rafael memesan menu andalan restoran tersebut. Setelah memesan, dosen tampan itu langsung bicara maksud dan tujuannya membawa Revalina ke sana. Kita pura-pura menikah, bagaimana matanya Rafael? Apa? Menikah? Pura-pura menikah. Dengarkan baik-baik, Nona. Harus seperti itu? Iya,
karena aku akan memenangkan persidangan jika aku memiliki istri. Revalina menyelami hatinya. Keraguan bergelayut manja dalam hatinya karena ini sebuah keputusan besar. Yakin tidak akan ketahuan. Pihak pengadilan? Yakin kita main cantik saja. Main cantik. Kalau mama papaku tahu bukan cantik lagi. Tapi musibah buatku, ujar Revalina geram. Rafael mengatakan, jika dirinya akan meminta izin kepada orang tua Revalina, dan yang terpenting baginya adalah kesediaan wanita di hadapannya itu. Atau kau pilih saja, kita nikah bohongan atau nikah beneran? Tidak, aku hanya ingin menikah dengan pacarku nanti, sanggah Revalina. Siapa pacarmu? Ya, belum ada sih. Maksudku, aku hanya ingin menikah dengan orang yang aku cintai. Lalu, kenapa tidak nikahi saja pacarmu? Sudah ada pacar, kan? Rafael menghela napas. Entah mengapa, ia begitu terbuka dengan Revalina. Dirinya mengatakan bahwa Hana tidak merestui hubungannya karena pekerjaan kekasihnya saat ini sama dengan Cassandra, seorang model. Di saat hatinya mulai terbuka untuk wanita lain, tetapi restu tidak ia dapatkan. Sabar Tuan dosen, mungkin Tante Hana masih trauma. Kau hanya perlu meyakinkannya saja. Pikiran Revalina berkecamuk. Jika menikah sungguhan, sudah jelas ia rasa tidak mungkin. Seorang Revalina menikah dengan lelaki tua yang pantas ia panggil dengan sebutan Om. Dia tidak menampik jika Rafael sangatlah gagah dan tampan. Namun, apabila ia menikah bohongan juga sangat beresiko, ia tidak mau mencoreng nama baik keluarga.